apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tepat ketika esensi obat buah kembar itu menyatu, cairan obat tersebut mengalami reaksi hebat, bergolak dan mendidih seperti kuali yang berkobar. Bahkan cairan yang awalnya berbintik-bintik mulai berubah keruh, lalu berubah menjadi satu warna hitam dan putih, sehingga alis Shoyan tiba-tiba terangkat. Bahkan orang-orang di seluruh pavilion alkimia tercengang melihat cairan luar biasa ini. Meskipun mereka tidak tahu jenis pil obat apa yang sedang Shoyan sempurnakan, tapi mereka semua dapat merasakan kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya. Meskipun langkah ini tampaknya sederhana, tapi sebenarnya sangat krusial. Karena cairan obat yang diekstrak dari buah kembar yin yang membuktikan bahwa tidak ada ramuan Shoyan sebelumnya yang sempurna. Namun untuk menyempurnakan ramuan semacam itu bukan hanya satu hal yang harus sempurna, tetapi setiap detailnya juga harus sempurna. Meskipun dalam penggabungan esensi obat itu berhasil, bahkan tampak stabil, tetapi kenyataannya tidak. Karena masih ada riak-riak yang memancarkan darinya yang agak tidak biasa. Jadi Shoyan tidak langsung melanjutkan pemurnian itu. Sebaliknya, dia segera menyelimuti cairan itu dengan kekuatan jiwanya dengan tenang. Kemudian dia mulai menguraikannya. Karena sebelum menyempurnakannya, Shoyan tidak akan menoleransi ketidaksempurnaan sekecil apapun. Dan dengan tangannya yang diselimuti api, Shoyan langsung menghilangkan semua ketidaksempurnaan. Melihat itu, Yo Chen mengangguk pelan. Langkah selanjutnya adalah pembentukan pil, tapi memusatkan cairan obat sebanyak itu menjadi pil bukanlah tugas yang mudah. Yo Chen bergumam di kejauhan. Meskipun dia tidak bisa mencapai kemampuan ekstrim Shoyan, tapi dia mengerti apa yang sedang dilakukan Shoyan. Karena jika pembentukan pil dilakukan sekarang bukanlah pilihan terbaik, namun yang dia bisa lakukan hanyalah menunggu. Pada saat ini, nyala api Shoyan tetap berada dalam rentang yang seimbang. Kemudian dia menutup matanya selama 1 batang dupa, 2 batang dupa. Dan seiring berjalannya waktu, bisik-bisik mulai berputar-putar di dalam pavilion alkimia. Tetapi jumlah orang tersebut bertambah. Apa yang sedang dilakukan Yang Mulia? Apakah beliau berhenti memurnikan? Apakah beliau baru saja menghabiskan terlalu banyak kekuatan jiwa? Apakah beliau sedang memulihkan diri? Obrolan di tempat ini semakin intens, tetapi Yo Chen tetap sendirian. Matanya terpaku pada ramuan yang sempurna itu. Keahlian alkimisi kecil ini telah mencapai tingkat surgawi, dan dia sedang menunggu sebuah pencerahan. Saat kata-kata Yo Chen keluar lagi, semua orang menatapnya dengan curiga. Tuan, yang Anda katakan benar. Pil ini berada di tingkat transenden. Jika saya membentuk pil ini sekarang, intuisi saya mengatakan itu tidak akan berhasil. Jika saya tidak bisa menguraikannya, pemurnian pil itu pasti akan gagal. Di antara kerumunan penonton, Shoyan dapat mendengar kata-kata Yo Chen dengan tepat. Di bawah kekuatan jiwanya, semua orang di sini tampak transparan dan mengetahui segalanya dalam sekejap. Anda benar-benar menguping guru Anda saat Anda memurnikan pil. Apakah tingkat pil transenden yang Anda sebutkan bahkan lebih tinggi dari tingkat dewa? Karena saya bahkan belum pernah mendengarnya. Sekarang bukan waktunya untuk bertanya. Fokuslah pada pemurnian pil. Guru Anda sedang belajar dengan tekun. Yo Chen mencoba menanggapi Shoyan, tetapi Shoyan mengerti. Jadi dia segera membenamkan dirinya dalam pikirannya, mengumpulkan kekuatan jiwanya yang tersebar. Sebaliknya, ia menuangkan semuanya ke dalam ramuan di hadapannya. Saya jelas telah melakukan segalanya sebaik mungkin dengan proses ekstraksi dan penggabungan yang benar-benar sempurna. Mengapa tingkat keberhasilan pemurnian ini seperti yang saya rasakan kurang dari 10%? Langkah mana yang salah? Shen bertanya-tanya pada diri sendiri tentang obat cair itu, karena dia tidak lagi menemukan kekurangan apapun. Ya, pil obat ini adalah pil tingkat transenden, dan alasannya pasti terletak pada kata transenden itu sendiri.
Agar saya berhasil memurnikan pil obat tingkat ini, saya harus memiliki transendensi. Tapi apa sebenarnya yang dimaksud dengan transendensi? Xiaoyan berhenti sejenak pada pertanyaan ini. Namun jawabannya bukanlah sesuatu yang bisa ia renungkan begitu saja, karena Xiaoyan membutuhkan pemahaman diri. Jadi Xiaoyan menatap cairan obat di hadapannya. Bagaimanapun anak panah itu sudah berada di tali busur dan siap dilepaskan. Jadi Xiaoyan tak bisa menghentikan proses pemurnian. Namun entah Xiaoyan melanjutkan atau berhenti, dia selalu merasa hasilnya akan tetap sama. Layaknya api pemusnahan, meskipun dia berada di tubuh saya, tetapi saya tidak dapat memahami makna sebenarnya. Sekalipun saya memiliki kekuatan penghancur tertinggi, saya tak mampu menggunakan kekuatan transendensi ini. Mengapa saya tidak mengerti? Saya benar-benar tidak mengerti. Di bawah banyaknya pemikiran yang terus melintas di benak Xiaoyan, lebih dari sebulan berlalu dalam penantian yang membosankan ini. Namun tak seorang pun yang berada di aula alkimia pergi dan terus menunggu Xiaoyan membuka matanya. Tiba-tiba Xiaoyan membuka matanya dan semua orang tercengang. Namun Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi. Waktu berlalu begitu cepat. Setahun kemudian akhirnya seseorang tak tahan lagi dan pergi. Sampai akhirnya banyak orang yang pergi. Namun Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Jadi begitu. Sekarang saya mengerti, transendensi ada di dalam aturan, jadi saya harus melampauinya. Melanggar aturan adalah esensi transendensi. Sambil bergumam, Xiaoyan mengangkat tangannya, dan api 3 warna langsung menyelimuti cairan obat itu. Namun perasaan itu tidak banyak berubah saat itu. Perasaan sukses masih terasa samar. Hanya saja sekarang Xiaoyan mengerti, dan salah satu kuncinya adalah melanggar aturan dan menjadikannya istimewa. Saat ini, Xiaoyan tak bisa berpikir terlalu banyak dan hanya bisa melanjutkan. Entah berhasil atau gagal, Xiaoyan bisa menerima hasilnya. Jadi dia berhenti berpikir berlebihan dan menjalani seluruh proses alkimia. Pembentukan. Saat Xiaoyan berteriak, cairan obat yang sangat banyak itu menyusut drastis. Namun itu bukan penguapan, melainkan kekuatan obat yang luar biasa terkonsentrasi dan ditekan, yang menyebabkan suhu di pavilion kealkimia meningkat tajam. Tapi untungnya, Xiaoyan mampu mengendalikan penyebaran kobaran api tersebut. Jika tidak, dan kobaran apinya menyebar, semua orang yang masih ada di aula alkimia akan langsung menjadi abu. Saat pil itu menyusut sedikit demi sedikit, sebuah pil embrio yang bergelombang dan hampir berbentuk persegi muncul di mata banyak orang. Sehingga sekali lagi terdengar teriakan kaget dari semua orang. Karena pil embrio ini benar-benar berbeda dari yang mereka bayangkan. Pil itu belum terbentuk, dan pil wuyuan dalam formulanya sudah tidak berguna. Yang mulia, kemungkinan besar akan gagal. Jelas mereka tidak pernah menyangka bahwa keberadaan sekuat yang mulia masih gagal dalam menguraikan pil tersebut. Jadi kekecewaan pun terdengar di kerumunan. Namun mereka tidak mempertanyakan Xiaoyan, tetapi menurut mereka sendiri. Sebagai alkemis mereka sangat memahami pentingnya pil embrio yang berbentuk persegi ini. Karena jika pil itu tidak rata atau tidak bulat, maka bagi mereka akan sangat mustahil untuk berhasil memurnikannya. Bagaimanapun mereka memiliki pengalaman seperti ini. Oleh karena itu mereka yang melihat pil persegi Xiaoyan menghela nafas. Namun di bawah keseruan kekecewaan banyak orang, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat tangannya. Kemudian sesosok muncul di hadapannya. Itu adalah boneka yang ia peroleh dari salah satu koleksi kura-kura iblis milik Yetian. Di masa hidupnya dia adalah orang kuat yang di tingkat ketiga keabadian dewa. Tetapi dia telah tewas dalam pertempuran. Jantungnya terkoyak dan dia telah jatuh. Tapi entah sudah berapa tahun berlalu, tubuhnya tetap utuh. Dan jiwanya telah memasuki siklus reinkarnasi sebelum tubuhnya hancur. Adapun mengenai penyebab kejatuhannya, Xiaoyan tidak menyadari bahwa boneka ini seperti halnya buah kembar yin yang, kemudian merupakan langkah krusial. Dengan centikan jari, Xiaoyan memasukkan pil embrio berbentuk persegi
tak beraturan ke dalam mulut boneka. Kemudian api Xiaoyan menyelimutinya sekali lagi dan dia mulai memurnikan boneka tersebut. Karena ini mewakili tingkat ketiga keabadian dewa. Namun mengintegrasikan boneka ini ke dalam ramuan justru karena proses yang rumit. Inilah nomor 7 memberitahu Xiaoyan bahwa kemungkinan keberhasilannya sangat rendah. Bagaimanapun tidak ada alkemis yang berani mengambil tugas memurnikan boneka keabadian dewa tingkat ketiga ini. Meskipun seperti memurnikan boneka ini mirip dengan memurnikan ramuan tingkat dewa. Tapi prosesnya jauh lebih sulit dari memurnikan ramuan. Sekian dulu cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.